Ke video yang kedua, masih dalam bahasan sedekah sampah. Kita akan lihat terkait dengan mekanisme dan studi kasus. Eee, Bagaimana sih penerapan dari sedekah sampah yang ada di Indonesia saat ini. Mekanisme ini menarik untuk kita bahas karena tadi di video awal kita jelaskan bahwa belum ada literatur yang menjelaskan terkait dengan mekanisme kerjanya. Nah, tentunya ini menjadi bahan yang cukup baik untuk kita pelajari bersama dan mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Bagaimana dengan mekanisme sedekah sampah ya? Nah, walaupun belum ada aturan ya yang jelas terkait dengan kegiatan sedekah sampah, namun dapat saja perencana kegiatan menggambarkan alur dari mekanisme sedekah sampah tersebut. Misalnya, diawali dengan kegiatan pemilahan yang dilakukan di skala sumber, baik dari rumah, kantor, sekolah, atau berbagai macam lokasi yang lain yang ingin terlibat dari kegiatan sedekah sampah ini. Nah, sampah telah terpilah kemudian dijemput oleh layanan yang diberikan oleh provider, pengelola kegiatan, atau dapat diantar langsung menuju tempat pengumpulan yang telah ditentukan. Nah, dari tempat pengumpulan ini barulah dijual ke pihak lain. Pengelola sedekah sampah dapat saja melakukan berbagai aktivitas di tempat pengumpulan, seperti melakukan pemilahan yang lebih rinci dalam rangka meningkatkan nilai jual dari sampah yang telah berhasil dikumpulkan. Atau bahkan jenis pengolahan lainnya, misalnya jadi kerajinan, bahan baku yang lebih bernilai jual, seperti rajangan sampah plastik atau bahkan biji plastik. Nah, kegiatan-kegiatan pengolahan tersebut tentunya sangat bergantung kepada ketersediaan SDM yang ada dan fasilitas tentunya yang dimiliki oleh pengelola kegiatan sedekah sampah tersebut. Nah, jika pun belum memungkinkan teman-teman semuanya, penjualan langsung kepada pihak lain pun sebenarnya bukan langkah yang keliru, ya. Dapat dilakukan tentunya lebih praktis, lebih cepat, lebih hemat dari segi waktu dan tenaga. Lebih mudah pengelolaannya. Nah, namun nilai rupiah yang didapatkan dari hasil penjualan sampah tadi dapat dikumpulkan dan dalam periode waktu tertentu dapat diberikan kepada pihak lain yang akan menerima manfaat. Misalnya, warga, kegiatan sosial, penerima beasiswa misalnya, ada beasiswa dari sampah, sekolah dari sampah, dan seterusnya. Rumah sosial, dan lain sebagainya. Tergantung dari kegiatan ini tujuannya untuk apa. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sebenarnya keaktifan masyarakat dalam mengelola kegiatan ini? Nah, kita coba lihat dan dengarkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh, misalnya ada satu kampung, namanya Kampung Sukunan, yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung ini hadir sejak tahun 2004. Maksudnya adalah programnya hadir sejak tahun 2004 dan terus menggeliat hingga puncaknya ada kejadian gempa di Jogja tahun 2006. Semakin banyak yang terlibat, support dari berbagai pihak terus didapatkan. Dan tentunya nilai manfaat ya yang semakin besar diperoleh. Nah, kampung ini memiliki julukan sebagai kampung wisata lingkungan dengan berbagai macam atraksi tentunya ya, pengelolaan lingkungan yang ada di sana. Mulai dari pengolahan sampah rumah tangga, kreasi berbagai produk berbahan dasar sampah, pengolahan air limbah, hingga berbagai macam teknologi tepat guna yang hadir dalam mewarnai pola pikir masyarakat. Nah, keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari sosok pahlawan lingkungan. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti tinggal cari, googling, ketemu. Yaitu Bapak Iswanto. Berasal dari kegelisahannya hingga menawarkan solusi yang dimulai dari keluarganya sendiri. Kemudian ditularkan kepada kelompok ronda,
kebetulan bapak-bapak, hingga masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, hingga mancanegara. Tidak kurang dari jutaan pembelajar dari seluruh Indonesia dan bahkan dunia hadir di kampung sukunan setiap bulannya. Salah satunya adalah ingin belajar konsep sedekah sampah yang mereka praktekkan. Nah, tentunya menjadi menarik ya. Ternyata di Jogja ada kampung yang melakukan pengolahan sampah. Kita akan lihat apa saja yang mereka lakukan. Salah satu mengapa kampung sukunan berhasil dalam mengolah sampah adalah keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk menaati berbagai macam peraturan yang sudah ditetapkan secara bersama. Ingat, bersama. Nah, terkesan memang biasa saja, namun ini menjadi power yang luar biasa bagaimana keikhlasan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya yang telah ditentukan. Misalnya kertas, plastik, logam, kaca, dan sampah organik. Setiap rumah pun wajib membawa dan memasukkan sampah anorganik yang telah dipilahnya ke dalam wadah-wadah sampah berupa drum, sedangkan sampah organik, sampah sisa dapur, daun-daunan, sisa sayur, dan seterusnya, wajib diselesaikan pengolahannya di rumahnya masing-masing sehingga dapat menjadi apa? Menjadi kompos. Tentunya selain kewajiban juga ada larangan. Salah satunya adalah untuk menutup akses melakukan pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan, seperti membakar sampah dan membuang sampah secara sembarangan ke sungai, saluran irigasi, dan tempat lain. Tidak juga menggunakan berbagai macam produk yang sulit untuk diolah oleh komunitas kampung. Jadi mereka sadar betul bahwa kemampuannya terbatas. Lebih baik daripada mengolah, lebih baik mencegah. Nah, ini yang terus diajarkan kepada masyarakatnya agar sampah yang diproduksi terus menurun. Selain kewajiban dan larangan, terdapat juga himbauan untuk seluruh warga. Misalnya menyajikan makanan, minuman pada pertemuan-pertemuan menggunakan piring dan gelas. Membawa sampah, membawa tempat belanja dari rumah untuk mengurangi sampah plastik yang harus masuk ke dalam rumah lagi. Tidak menggunakan popok sekali pakai pada bayi atau anak. Melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan sebulan sekali misalnya. Himbauan ini dalam rangka untuk mencegah agar sampah tidak dihasilkan, atau dalam teori persampahan dikenal sebagai kegiatan reduce atau mengurangi sampah. Tentunya kewajiban, larangan, dan himbauan ini tidak muncul begitu saja, namun melalui proses yang panjang. Diusulkan, direncanakan, bagaimana menyampaikannya ke dalam forum, hingga disetujui bersama. Pastinya juga membutuhkan evaluasi agar dapat dilihat efektif tidak ya kegiatan yang sudah direncanakan ini. Kewajiban, larangan, dan himbauan ini tentunya tidak bersifat kaku, tapi fleksibel ya. Dapat saja berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan atau yang memungkinkan yang terjadi di sana. Termasuk dalam bagian perbaikan atau evaluasi secara bertahap dan tentunya berkelanjutan. Sosialisasi juga diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, hingga lansia. Tentunya model sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung dari target sosialisasinya. Misalnya salah satu komunitas merius lagu Menanam Jagung dengan nada yang sama, namun liriknya disesuaikan dengan tujuan pengolahan sampah. Kita coba ya. Lagunya adalah lagu Kelola Sampah, rius lagu Menanam Jagung. Syairnya dari Bapak Iswanto yang tadi kita sudah jelaskan. Ayo kawan kelola sampah dengan 3R dan pilah-pilah. Kurangi sampah, manfaatkan sampah. Ayo semua mendaur ulang sampah. Pisah, pisah, pisahlah sampah. Jalan terbaik kelola sampah. Olah, olah, olahlah sampah.
jalan terbaik kelola sampah. Nah, ini yang diajarkan ke anak-anak supaya apa? Ada budaya di sana yang bisa diingat dengan mudah dan caranya adalah menarik. Hal ini menjadi salah satu strategi pastinya ya, untuk meningkatkan keikutsertaan warga dalam kegiatan dengan cara yang menyenangkan dan tentunya penuh keikhlasan. Nah, tentunya bagian ini teman-teman, ini yang paling menarik ya. Bagaimana sih rumusan sistem pengolahan sampah 3R ala kampung sukunan? Konsep sedekah sampah yang diterapkan di kampung ini pastinya juga direncanakan dengan baik, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama adalah sampah yang laku jual. Kita bisa lihat di paling atas ya. Itu telah dipilah oleh penghasilnya di setiap kegiatan rumah tangga. Sesuai dengan konsep sedekah sampah, penghasil memilah sampah sejak dari rumah menjadi pilihan yang sederhana seperti kertas, plastik, kaca, atau logam. Dikumpulkan di titik kumpul berupa tong sampah komunal yang selanjutnya ada petugas yang akan mengangkut menuju ke gudang sampah atau kita sebut sebagai TPS kampung. Nah, pada periode tertentu langsung dikeluarkan kepada pihak penerima. Uang hasil dari penjualan tadi digunakan sebagai kas kampung untuk keperluan sosial dan berbagai macam fasilitas yang ada di kampung sukunan. Nah, untuk sedekah sampah, untuk sampah yang tidak layak jual, nah nomor 2 ya, yang bisa dilihat, seperti plastik multilayer atau saset, styrofoam, kain, ban bekas, itu diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan dan prakarya yang dihasilkan dari masyarakat. Nah, kegiatan ini double impact teman-teman semuanya. Dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Pada bagian ini tentunya tidak seluruh masyarakat dapat terlibat, melainkan yang memiliki skill atau bersedia mendapatkan pelatihan agar produk yang dihasilkan dapat bernilai manfaat dan lebih lanjut dapat bernilai jual. Yang ketiga, bagaimana dengan sampah residu? Nah, ini juga dihasilkan tentunya oleh masyarakat. Strateginya adalah pengelola kampung sukunan bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian, sampah-sampah ini yang sudah dikumpulkan lewat mekanisme pengumpulan seperti yang dilakukan pada jenis sampah yang pertama, kemudian sampah residu ini dikerjasamakan dengan pemerintah Yogyakarta. Nah, jumlah sampah residu ini terus dievaluasi memang secara berkelanjutan untuk menentukan keberhasilan dari program. Intinya kan pinginnya turun terus. Semakin banyak masyarakat yang menerapkan konsep pemilahan dan tentunya 3R ya. Ada reduce, reuse yang dilakukan di awal sebelum melakukan recycle. Maka jumlah sampah residu yang dihasilkan diharapkan semakin rendah. Yang keempat adalah sampah B3, seperti lampu, barang elektronik yang tidak terpakai ya, tidak dapat dihindari, tapi ya memang harus ada perlakuan ketat ya, kontrol yang ketat. Yang lebih baik perbaiki dulu sebelum memutuskan untuk membeli barang baru. Nah, jenis ini dikumpulkan di gudang juga dan diserahkan ke instansi terkait. Nah, mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat dipahami dengan baik tentang sedekah sampah tentunya. Semoga materi ini dapat mewujudkan sistem pengolahan sampah yang baik dan memberi gambaran bahwa sistem pengolahan sampah di Indonesia sangat beragam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam video yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.